Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Miss Nur Hijaroh, SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi matsama tentang kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kata kurikulum berasal dari kata Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu career, yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Jarak dari start sampai finish ini kemudian yang disebut dengan career. Sementara itu, menurut E. Mulyasa, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi belajar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran. Mata pelajaran tersendiri pada hakikatnya adalah pengalaman nenek moyang di masa lampau. Sebagai pengalaman tersebut dipilih, dianalisis, serta disusun secara sistematis dan logis, sehingga muncul mata pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi, ilmu hayat, dan sebagainya. Mata pelajaran adalah sejumlah informasi atau pengetahuan, sehingga penyampaian mata pelajaran pada siswa akan membentuk mereka menjadi manusia yang mempunyai kecerdasan berpikir. Mata pelajaran menggambarkan kebudayaan masa lampau. Adapun pengajaran berarti penyampaian kebudayaan kepada generasi muda. Tujuan mempelajari mata pelajaran adalah untuk memperoleh ijazah. Ijazah diposisikan sebagai tujuan sehingga menguasai mata pelajaran berarti telah mencapai tujuan belajar. Fungsi dan tujuan. Pengembangan yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Yang B, penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. C, penyesuaian mental yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik fisik maupun lingkungan sosial. Yang D, perbaikan yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. E, pencegahan yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain. F, pengajaran tentang ilmu pengetahuan dan keagamaan secara umum, sistem dan irasionalnya. G, penyaluran yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus. Fungsi lain dari kurikulum yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian bagi anak didik, dengan ini diharapkan mereka akan mendapatkan sejumlah pengalaman baru yang kelak dapat dikembangkan guna melengkapi bekal hidupnya. Fungsi kurikulum bagi pendidik yaitu sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan pengalaman belajar para anak didik. Pedoman untuk mengadakan fungsi kurikulum bagi kepala sekolah yaitu sebagai pedoman mengadakan fungsi supervisi, yakni memperbaiki situasi belajar. Sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik. Sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum pada masa mendatang dan untuk mengadakan evaluasi atas kemajuan hasil belajar mengajar. Fungsi kurikulum bagi orang tua yaitu membantu usaha sekolah demi kemajuan putra-putrinya. Bagi sekolah di atas, tingkat di atasnya.
Dalam hal ini untuk pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan, penyiapan tenaga kerja baru. Kemudian fungsi kurikulum bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah, yaitu dipersiapkan untuk terjunnya di masyarakat atau bekerja sesuai keterampilan profesi yang dimilikinya. Menurut Alexander English, fungsi sebagai berikut. Fungsi kurikulum yaitu sebagai fungsi penyelesaian, the edges of adaptive function, kemudian fungsi pengintegrasian, the integrative function, kemudian fungsi pembeda, the differentiating function, kemudian fungsi persiapan, the propedeutic function, fungsi pemilihan, the selective function, kemudian fungsi diagnostik, the diagnostic function. Konsep kurikulum dalam pendidikan yaitu sebagai substansi, dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar untuk murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Konsep kedua yaitu sebagai sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan. Bahkan suatu sistem masyarakat mencakup struktur personalia, prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah susunannya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah di mana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Konsep ketiga yaitu sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum seperti halnya pada ahli ilmu sosial lainnya. Nah, kemudian ini tadi kita sudah uraikan kurikulum yaitu perangkat ya mata pelajaran yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, berikut mata pelajaran yang ada di MTS Irsyadul Atfal yaitu ada Al-Quran Hadis, Fikih, Akidah, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Matematika, IPS, PKN, Seni Budaya, Prakarya, PNJS Orkes, TIK, dan Tahsin. Dengan ini diharapkan kita sebagai peserta didik dapat mencapai tujuan kurikulum, yaitu menjadikan generasi yang cerdas dan berilmu serta bertakwa. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.